Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Mandua TV Palu? Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rifaldi dalam program Talk Show Bincang Madrasah. Nah, kali ini kita akan kembali melanjutkan wacana kita yang sudah tayang di episode kemarin, yaitu tentang gerakan Kementerian Agama untuk memberikan fasilitas atau mewadahi para kreativitasan generasi muda di zaman digitalisasi. Nah, berbicara tentang program yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Nah, ada salah satu program yaitu FKPI, kompetisi KFPI, KFPI, kompetisi film pendek Islam 2022 yang bertajuk Kusyiar Islam dengan Caraku. Nah, bersama saya kali ini sudah ada sang juara kita, ya. Setelah dilombakan, ya, banyaknya film, akhirnya muncullah nama juara 1, 2, dan 3. Dan juga kita kedatangan ketua panitia pelaksana dari KFPI Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Haji Sofyan Arsyad. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak, ya? Alhamdulillah. Iya, jadi selain ketua panitia, beliau ini merupakan Subkoordinator Penerangan Agama Islam dan Sistem Informasi di Kementerian Agama tentunya Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, sebentar kita akan tanya-tanya beliau tentang bagaimana akhirnya kegiatan KFPI ini bisa terlaksana, dan ini tindak lanjut dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tentunya dengan sang juara kita. Sebelum ke Pak Sofyan, kita ke sang juara dulu. Sang juara 1, ya, ada namanya Arjuna dari UIN, Universitas Islam. Oke, Universitas Islam Dato Karama. Nah, juara 1 dengan judul film Judulnya Dakwah in Silence. Dakwah in Silence. Iya. Ya, itu seperti apa? Boleh diceritakan filmnya menceritakan tentang apa? Oke, jadi di film itu sebenarnya menceritakan tentang hal yang paling relate di antara teman-teman remaja muslim yang mau hijrah. Gitu. Jadi Dakwah in Silence itu ada salah satu karakter yang bernama Allah. Jadi ini dia mendakwahkan temannya itu tidak langsung mendakwahkan insya, tapi melalui perbuatan gitu secara baik-baik, dan dicontohkan bagaimana sebenarnya dakwah Islam yang baik itu. Seperti itu. Jadi ada 3 orang remaja, yang 2-nya ini masih belum hijrah, yang 1 sudah hijrah. Jadi 1 ini berusaha untuk mengajak 2 orang ini. Jadi di film itu digambarkan bagaimana cerita perjuangannya Ara ini, yang karakter Ara ini untuk mengajak 2 orang temannya itu untuk hijrah sama dia. Baik. Berarti ceritanya menceritakan tentang bagaimana usaha seseorang untuk berhijrah, ya, membantu untuk bisa saling hijrah satu sama lain, ya. Dan di sampingnya ada sang juara 3, ya. Juara 3 ada Saudara Hikmal dari Mandua Kota Palu dengan judul film Bersyukur. Itu menceritakan tentang apa? Boleh diceritakan sama pemirsa sebelum saya ke Pak Sofyan. Itu berceritakan tentang seorang siswa yang kurang bersyukur gitu, tapi ketika melihat temannya yang walaupun bagaimanapun kesusahannya, dia tetap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, berarti menceritakan tentang di sekolah, ya, ada siswa yang kurang bersyukur dan ada pula siswa yang selalu bersyukur dengan apa yang ia terima dengan keadaannya. Pak, melihat kreativitasan generasi muda di Provinsi Sulawesi Tengah, adanya kompetisi film pendek Islam ini sebagai wadah tentunya. Bagaimana pandangan Bapak melihat KFPI ini dan para ide-ide yang baru muncul dari generasi muda? Baik. Dakwah ini kan selama ini dalam tempo-tempo lalu diartikan hanya lewat medianya di mimbar. Yes. Untuk kalangan milenial, generasi muda khususnya di era digital ini, dakwah itu kan sekarang ada dakwah bil medsos. Iya. Ya, kita mencoba menggiring ke film, dan film itu kalau film layar lebar itu pasti mereka butuh budget kalau dia harus nonton di
Iya. Di XX1 misalnya. Makanya yang dilombakan adalah film pendek yang bisa dinonton di YouTube dan sebagainya. Jadi kita ingin bahwa di era sekarang yang banyak paham-paham keagamaan baru yang membanjiri layar-layar medsos itu diisi oleh konten-konten dakwah yang kreatif dan dari anak muda dan untuk anak muda. Yes. Memang ini kompetisi film ini dirancang dari anak muda dan untuk anak muda. Dan untuk anak Maka kenapa usia itu dibatasi memang? Yes. Sehingga memang kalau kita lihat dari usia peserta kompetisi film bukan cuma di Sulawesi Tengah, di seluruh Indonesia itu sekitar 370 film yang dinilai itu rata-rata pesertanya adalah kaum milenial. Jadi itu yang pertama itu yang ingin saya stresi. Yang kedua, tentunya kita tidak berharap kompetisi ini selesai dengan penyerahan hadiah. Iya. Tadi sudah banyak bincang-bincang sama para dewan juri dan pegiat-pegiat film budayawan di daerah ini untuk peduli, mereka akan ikut peduli bagaimana memberikan pembobotan terhadap kreativitas anak-anak ini sehingga ke depan lewat tadi sudah sempat disebut akan ada mungkin nanti diinisiasi ada namanya tadarus film misalnya. Tadarus film itu untuk memfasilitasi tadi pegiat-pegiat film untuk memberikan masukan pada sisi mana yang perlu komunitas baru film juga bisa dibentuk, misalnya tadi sempat bilang komunitas misalnya anak sufi suka film. Iya. Ditambah lagi sufi suka film Islam. Oke. Saya kira akan banyak jargon-jargon yang dekat dengan anak muda dan tidak kelihatan itu dakwah, tetapi padahal di dalamnya ada dakwah. Ada dakwah. Ya. Baik, berarti sudah banyak harapan-harapan ke depannya ya. Ide-ide ke depannya untuk membawa atau memfasilitasi dari teman-teman anak muda yang punya bakat ini. Pak, berbicara tentang ini kan tahun ini Bapak menjadi ketua panitia dan ini merupakan kali kelima dari kompetisi film pendek Islam dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Kalau kita ke belakang, beberapa kali kompetisi film Islam ini, jika Bapak lihat dari tahun ke tahun, apakah semakin meningkat peminatnya atau malah perlu direvisi nih? Kayaknya ada yang salah dengan kita punya sistem nih. Baik, kalau evaluasi kita dari tahun ke tahun kualitasnya bertambah dan animo juga selalu bertambah. Saya beri contoh tahun kemarin kompetisi film pendek Islami, tetapi kontennya animasi. Yes. Pesertanya hanya 7. Itu pun 7 kita Sulawesi Tengah termasuk banyak. Karena ada daerah yang ditambal sulam, tidak cukup pesertanya, 3 pun tidak. Bahkan kompetisi yang ini sekarang saat ini ada provinsi yang dibatalkan hanya 1 pesertanya. Ada provinsi tetangga kita, saya tidak perlu menyebut provinsi mana, di wilayah Sulawesi. Ada yang cuma 3 pesertanya sudah selesai. Padahal dalam juknis itu panitia menyiapkan dana hadiah untuk sampai pemenang harapan 3 dan nilainya sama 26 juta. Jadi itu kalau di total nilai 26 juta kali 34 provinsi plus 150 juta 300 itu 1 miliar memang. Wah. Menjanjikan nilai itu 1 miliar itu memang dibagi ke provinsi 26 juta kali 34 tambah 150 juta untuk hadiah nasional. Ini sudah luar biasa apresiasi yang diberikan. Cuma memang kreator-kreator muda ini belum tumbuh. Makanya ke depan menurut Pak Ibu Dewi tadi kita akan memberikan tambahan biaya mungkin nanti tambahan budget untuk pelaksanaan. Mungkin akan diawali workshop tadi itu sehingga mungkin pesertanya akan bisa lebih banyak lagi dan mungkin konten-konten filmnya lebih berkualitas dari tahun ke tahun. Baik, memang perlu kita ketahui bahwa generasi-generasi muda kita yang mengikuti kompetisi ini banyaknya mereka mendapatkan ilmunya otodidak, tidak bersekolah film, apalagi tidak punya background pendidikan perfilman, ya, semuanya otodidak, dari kameramen, editor sampai kepada aktor dan aktris yang dipakai dalam film itu semuanya adalah latihan sendiri, ya, tidak di coaching oleh orang yang profesional. Sebelum saya ke Pak Sofian lagi, saya mau ke Arjuna dulu, ya. Boleh diceritakan suka duka atau kesulitan dalam pembuatan film tadi? Oh ya. Jadi kita buat filmnya itu take-nya itu tanggal 26. Jadi memang sudah agak mepet dengan waktu penutupan, ya. Iya. Jadi tanggal 26
kita bicara sama teman-teman. Jadi sempat ada perdebatan kita mau syuting atau tidak, karena sudah mepet sekali. Cuman teman bilang kita syuting, saya Bismillah semoga filmnya kita ini jadi begitu. Iya. Nah akhirnya kita syuting pas hari H, alat-alat yang kita pakai itu karena sudah lama tidak dipakai banyak yang rusak. Oke. Jadi seperti alat rekamnya kita itu yang harusnya kita pakai boom mic film yang Yes. dari atas itu rusak, tiba-tiba tidak bisa digunakan. Jadi kita akali itu, jadi tidak ada tali akar pun jadi gitu. Oke. Akhirnya kita cuma pakai satu clip on yang kalau di online itu harganya 45.000, terus disambung ke HP. Iya, siap. Ya, jadi tiap dialog karakter itu, jadi clip on itu digeser-geser. Geser-geser ya. Pokoknya digeser-geser semua clip on ya gitu. Sampai akhirnya 3 hari syuting kita selesai, terus 2 hari editing. Nah, teman-teman tidak ada ekspektasi kalau kita ini semua menang juara, tidak ada. Yang Iya. penting film ini selesai dan alhamdulillah kalau di YouTube itu kita punya penonton sudah 3.000 lebih Pak. Nah gitu. Jadi di YouTube 3.000 lebih, terus trailer film di Instagram juga sudah 2.000 lebih. Oke. Jadi kayak misal kalau itu ada beberapa orang yang tersampaikan pesannya kita begitu. Jadi alhamdulillah begitu dakwaannya sudah ada. Oke, jadi pada intinya adalah berbuat. Iya, Ya, kita tidak melihat bagaimana akhirnya hasilnya. Ya, kita berbuat saja, hasilnya itu ya sesuai dengan apa yang telah terjadi lah ya, walaupun mungkin kita tidak ekspektasi nih mau juara nih ya. Iya, betul. Ya, yang penting berbuat saja. Tahu-tahu juara 1. Nah, kalau Hikmal sendiri untuk pemenang juara 3, suka duka atau kesulitannya dalam pembuatan film Bersyukur itu seperti apa? Kesulitannya itu Pak, kita kan masih pelajar nih Pak, pelajar, terus waktu pembuatan filmnya itu pada saat bulan puasa. Oke. Iya, pada saat bulan puasa, jadi panas terik matahari itu, kencang sekali. Jadi waktu bulan puasa buat filmnya ya? Iya Pak. Jadi tantangannya itu selain menahan dahaga ya, haus, lapar, juga di syuting kan memang bukan pemain film ya? Iya Pak, bukan. Bukan ya? Memang semua rata-rata bukan pemain film. Nah, Pak Sofyan, semua otodidak. Mulai dari kameramen, mulai dari editor, aktris, aktor itu otodidak. Namun mau tidak mau nanti mereka akan bersaing ke provinsi-provinsi yang lain. Apakah ada ide atau wacana dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah untuk membuat sebuah pelatihan atau sekolah perfilman? Karena memang tidak bisa dipungkiri ke depannya pasti film ini akan menjadi sebuah kompetisi besar. Nah, untuk mewadahi hal itu bagaimana? Apakah memang ke depannya nanti kita buat ini aja kalau begitu? Ya, saya kira kalau pada wacana sekolah perfilman saya kira terlalu jauh. Yes. Karena kita Kementerian Agama. Yaps. Tapi kalau tadi seperti yang saya sampaikan untuk semacam fasilitasi coaching klinik dan sebagainya, itu saya kira sesuatu yang bisa kita lakukan. Tinggal respon teman-teman di bawah. Iya. Kalau kita ingin di tingkat madrasah dulu, mungkin di semua madrasah kita akan fasilitasi. Apakah madrasah itu nanti mengirim wakilnya, dan nanti kita yang urus planning kegiatannya. Karena kalau lewat webinar juga kayaknya tidak efektif. Baik. Karena ini terkait dengan teknik. Iya, betul. Nah, saya kira itu. Tapi tadi menurut bincang-bincang sama ibu, sebenarnya kalau anak-anak film itu, anak-anak pegiat-pegiat seperti teman-teman ini mau betul, saya kira mencari di ini banyak juga yang tutorial yang sudah mengarah pada memberikan edukasi cara-cara teknik-teknik dalam pengambilan gambar dan sebagainya. Memang yang perlu itu membangun kekuatan, bagaimana inspirasi membangun kekuatan cerita itu, karena film itu kan kalau tekniknya saja menang tetapi kekuatan ceritanya nah, itu menggali inspirasi itu kan butuh diskusi. Saya kira itu yang nanti mungkin dibahas dalam tadarus film misalnya, yang bisa bincang-bincang itu. Termasuk tadi itu nanti idenya kan dalam event tadarus film itu ada film yang berani ditampilkan misalnya, kemudian dikritisi bersama. Menjadi pelajaran bagi teman-teman lain bahwa untuk membuat film yang dengan konten bagus dan teknik itu, ini yang perlu disiapkan. Saya kira kalau sekedar itu kita punya jalan untuk sana. Tapi kalau sampai itu menjadi tanggung jawab bersama, saya kira lintas. Betul. Karena tidak bisa dipungkiri kita adalah Kementerian Agama yang mungkin agak sedikit keluar melenceng dari jalur kita. Orang ini Kementerian Agama atau sekolah perfilman yang betul-betul ini ya. Oke, baik.
mereka bertiga atau sang juara ini, juara 1, 2, dan 3 akan mewakili Provinsi Sulawesi Tengah ke ajang nasional. Akan bersaing dengan karya-karya dari teman-teman provinsi lain. Nah, masih dengan Pak Sofyan. Kira-kira Pak, ada wadah yang memang khusus dibuat oleh Kementerian Agama khusus Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi nanti ini teman-teman sang juara-juara atau teman-teman yang lain yang ingin berdakwah lewat film, mereka masukkan ke dalam satu tempat atau YouTube yang sama, ya mungkin dengan yang dibangun oleh Kementerian Agama, ya. Jadi film-film kita itu dimasukkan ke dalam satu akun itu untuk dipromosikan oleh Kementerian Agama. Jadi tidak nanti ada lomba baru buat film, tapi berproduksi terus. Kira-kira bagaimana itu, Pak? Ya, saya kira kalau di Kanwil kan ada dia punya channel. Iya, itu dia. Saya kira nanti bisa komunikasi sama Kasubag Humasnya, dan saya kira mereka bersyukur kalau ada yang ini, dan akan akan semakin membuat website kita channel kita lebih beragam. Malah kalau bicara tadi waktu bincang saat makan sama salah satu juri IFDAL yang sudah menang di tingkat nasional, itu film-film pendek yang menang itu diambil oleh misalnya di Garuda, itu dibayar, kemudian mereka mendapat ini. Jadi lewat padahal sebuah kompetisi film, dia rata-rata film-film pendek itu dapat nilai dari itu, diputar di pesawat, diputar di mereka dapat dari itu. Jadi mulai kerja-kerja yang awalnya dia tidak ini, sekarang sudah menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan sama. Sekarang misalnya adik-adik ini kalau mereka memang punya bakat ke situ, itu kan sudah kelihatan. Dia mana arahnya nanti, dan itu bisa menjadikan anak-anak yang keluar dari MAN ini tidak melulu hanya ahli agama ya, apalagi di zaman sekarang ya. Memang apalagi berdakwah ya, seperti Bapak sampaikan tadi bahwa dakwah itu tidak hanya bisa dilakukan di masjid saja atau di majelis-majelis ilmu atau majelis agama yang lain, tapi di era sekarang ini lewat aplikasi pun kita bisa berdakwah. Sampai di kegiatan ini saya membuka link itu ke semua sekolah, bukan cuma di Manta, tapi memang ya itulah ke sekolah orang jaringan didik, termasuk sekolah-sekolah negeri. Tetapi hanya 1-2 yang ikut terlibat. Kita berharap tahun depan mungkin kita bisa lebih mengikat kerjasamanya ke dinas terkait mungkin supaya lebih tingkat persaingannya lebih tinggi. Baik Pak Sofyan. Nah pemirsa, salah satu yang membuat antusias para generasi muda ini untuk ikut kompetisi film pendek Islam 2022 adalah hadiah. Hadiah dari Kementerian Agama tidak salah-salah ya. Total 26 juta rupiah. Dengan juara 1 mendapatkan 6 juta rupiah. Wah, ini teman-teman yang di belakang sudah pada nunggu, saya mau ditraktir kemana nih. Dan juara 2 itu tadi ada 5 juta ya, itu dari Kabupaten Parigi Mauto ya, dari Parigi Mauto. Dan juara 3 mendapatkan total 4.500.000. Nah, Juna, jujur aja, jujur aja ya. Apakah memang ikut dalam kompetisi ini karena tergiur dengan hadiahnya yang 26 juta itu, atau memang punya kiat dengan teman-teman bahwa kita berdakwah? Oke, kalau untuk pertamanya itu kita tidak tahu sebenarnya hadiahnya 26 juta. Jadi tidak tahu. Cuman ada film, ada lomba karena kita habis ada kegiatan syuting juga kemarin. Ya teman-teman bilang harus kita ikut lagi supaya euforia bikin filmnya itu ada terus. Akhirnya kita lihat nanti jalan baru kita ternyata hadiahnya di pusat itu nilainya 1 miliar. Akhirnya jadi tambah semangat syuting. Itu hari kedua kita lihat ternyata begitu. Berarti memang belum mengetahui sebelumnya hadiahnya ya, sehingga nawaitunya memang untuk berdakwah. Terkadang memang seperti itu ya, sahabat ya, pemirsa ya. Kita tutup mata dulu nih, ya lihat hadiahnya berapa? Oh 26 juta, ayo. Sehingga nawaitunya bukan berdakwah lagi, nawaitunya kejar target untuk menang. Tapi sebenarnya itu tidak bisa dipungkiri. Itu merupakan nilai plus bagi usaha-usaha dan teman-teman semua. Pak Sofyan, terakhir harapan Bapak untuk kedepannya seperti apa para generasi-generasi bangsa ini yang punya banyak ide dan kreativitas, dan Bapak selaku petinggi yang ada duduk di kursi jabatan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, harapan Bapak seperti apa?
Saya kira apa dari yang disampaikan tadi, kuncinya adalah keberanian untuk berekspresi. Kalau ada bahasa dulu yang saya pernah ingat, mengapa tidak mencoba, kalau mencoba tidak mengapa. Kalau mencoba betul tidak mengapa, tapi banyak orang tidak berani mencoba. Ya, adik-adik sekalian semua yang sudah berani menampilkan film untuk dinilai, berarti dia sudah berani mencoba, meskipun apapun hasilnya. Dari berani mencoba itu akan menjadi sesuatu nanti karena sudah melihat di mana kelemahan dan kelebihan kita. Kuncinya itu, dan kita sangat bersyukur bahwa Sulawesi Tengah ini di kancah nasional ini termasuk kreativitas anak muda, meskipun 13 film. Sebenarnya yang mendaftar itu, kalau kan mendaftarnya online itu ada 16 peserta. 16 peserta. Tapi kan ada satu peserta sampai 3 judul film. Ada 21 sebenarnya judul film submisi yang sudah didaftarkan di dalam. Andaikan 21 itu kompetisinya mungkin. Tetapi ada beberapa film memang yang tidak selesai, yang sudah mendaftar. Tidak selesai. Mungkin itu karena ada yang misinformasi, karena ada kemajuan jadwal karena dari pusat. Ada juga yang mungkin kendala-kendala teknis lainnya. Tetapi intinya kita menaruh harapan besar bahwa kita sudah melihat tadi kakak-kakak kita yang sudah berdua bahwa ada bakat, harus dipoles, berarti ada desain kegiatan lain yang bisa memoles ini sehingga ke depan nama Sulawesi Tengah ini di kancah. Kalau di film-film pendek beberapa sinias kita itu sebenarnya sudah berprestasi. Ada namanya Yusuf Raja Muda, saya kira kenal, Papa Al, sampai internasional filmnya. Dan mereka ini saya kira pegiat-pegiat film yang siap terjun untuk membina adik-adik sekalian. Tinggal kita saja nanti membangun komunikasi sama mereka, Pak Fidal dan sebagainya. Dari Agustan juga itu orang teater, semua bisa mengikhlaskan diri untuk mengabdikan ilmu-ilmunya kepada adik-adik sekalian. Saya kira kita berharap bahwa ke depan potensi film-film pegiat film Islam di Sulawesi Tengah tidak akan kehabisan dengan hadirnya teman-teman dari madrasah. Ini juga untuk sebagai pemicu nanti kalau publikasi kelihatan bahwa sekolah-sekolah umum yang harusnya dalam masyarakat bahwa harusnya mereka lebih, apalagi ada SMK, tapi harus mereka yang tampil. Apakah informasi itu tidak sampai, karena kalau kita publikasikan ya. Saya kira itu saja. Baik, terima kasih Pak Sofyan, terima kasih Hikmal dan Arjuna sang juara-juara Lomba Film Pendek Islam 2022. Semoga kedepannya kita bisa lebih berusaha lagi untuk melakukan yang terbaik, khususnya dalam bidang dakwah, ya, karena tentunya harapan kita adalah generasi-generasi muda ini tidak boleh berhenti berdakwah. Karena bukan untuk siapa, tapi untuk diri kita pribadi dan untuk diri kita sendiri. Dari milenial untuk milenial, ya. Kutipan yang sangat menggugah hati dari Pak Sofyan. Mengapa takut mencoba, sedangkan mencoba itu tidak mengapa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mencoba, tidak ada alasan untuk tidak bermimpi, karena bermimpi itu gratis dan tidak dibayar. Ya, silakan bermimpi yang setinggi-tingginya. Cara mewujudkan mimpi itu bangun dari tidur dan kerja. Seperti itu barangkali. Terima kasih para bintang tamu saya hari ini. Nah pemirsa, itulah tadi bincang saya dengan para bintang tamu kita mengenai Festival Film Pendek Islam 2022 Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Kita ketemu lagi di Bincang Madrasah di episode mendatang. Saya Muhammad Rifali mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.